Rapat pleno KNEKS 3 telah diselenggarakan pada hari Selasa 20 Desember 2022, dipimpin langsung oleh Wakil Presiden dan dihadiri 16 anggota KNEKS untuk wujudkan Indonesia sebagai produsen halal terkemuka dunia. Hari ini kita fokus untuk mengevaluasi perkembangan capaian hingga akhir tahun 2022 dan menentukan langkah-langkah percepatannya. Rapat ini bertujuan mempercepat realisasi program kerja pemerintah di bidang ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Sekretaris KNEKS melaporkan bahwa hampir seluruh amanat rapat pleno pertama telah ditindaklanjuti para anggota KNEKS, antara lain mengenai penguatan sistem jaminan produk halal, percepatan KPBU syariah, dan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Kami laporkan bahwa rapat pleno KNEKS adalah rapat ketiga dan ini diselenggarakan setiap 6 bulan sekali sejak tahun 2021 sebagai pelaksanaan amanat peraturan Presiden nomor 28 tahun 2020. Tujuan dari rapat ini adalah untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program KNEKS dan memperkuat koordinasi dan sinergi antar seluruh kementerian lembaga dan bahkan pemerintah daerah, dan tentu untuk mendapatkan arahan dari Bapak Wapres selaku Ketua Harian KNEKS. Kolaborasi lintas pemangku kepentingan di bidang ekonomi syariah selama ini telah menghasilkan beberapa capaian penting. Pelaksana tugas Direktur Eksekutif KNEKS melaporkan bahwa berbagai capaian tersebut merupakan bagian dari 12 program prioritas yang telah terrealisasi sebagai tindak lanjut dari arahan pimpinan KNEKS pada rapat pleno pertama KNEKS tahun 2021 lalu. Dalam rapat pleno ketiga kali ini, yang mengangkat tema mewujudkan Indonesia menjadi produsen halal terkemuka di dunia, alhamdulillah dapat kami laporkan ada tambahan 4 program prioritas yang sudah bisa terrealisir atau menurut istilah Pak Wapres sudah netes, yaitu yang pertama adalah mengenai badan usaha KPBU syariah, jadi sudah disampaikan oleh Bu Menteri. Yang kedua adalah PMT KMS 4.0 berupa transformasi digital dan sustainable, dan ketiga adalah percepatan ekspor UKM industri halal, dan keempat adalah percepatan implementasi sertifikasi halal UMK. Dalam rapat pleno tersebut, para pimpinan kementerian lembaga telah mendorong ekosistem industri halal agar masyarakat lebih mudah memperoleh produk-produk yang terjamin kehalalannya. Kemenko Perekonomian tengah memperkuat sektor hulu industri halal, khususnya melalui sertifikasi rumah potong hewan dengan pilot project di Jawa Barat dan di Jawa Timur. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus mendorong pertumbuhan pariwisata ramah Muslim untuk mewujudkan Indonesia sebagai salah satu destinasi utama bagi segmen Muslim global. Kementerian Keuangan akan memberikan dukungan pada industri halal melalui insentif fiskal dan non-fiskal untuk segmen produk yang memiliki keunggulan di pasar halal global. Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional tengah menyusun Master Plan Industri Produk Halal Indonesia yang diharapkan dapat menjadi panduan pembangunan industri halal Indonesia. Berbagai langkah afirmasi juga telah diambil yang berdampak pada pertumbuhan industri keuangan syariah, baik perbankan syariah, pasar modal syariah, dan industri keuangan non-bank syariah. Dalam pengembangan keuangan syariah, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan berkomitmen memberikan dukungan pada pembentukan perusahaan efek syariah serta inovasi produk layanan keuangan syariah berbasis teknologi. BPJPH berkomitmen memperkuat proses bisnis sertifikasi halal. Di bidang keuangan sosial syariah, upaya pengentasan kemiskinan dan inklusi keuangan juga terus meningkat. Untuk mendorong perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, ekosistem keuangan syariah telah memberi dukungan pembiayaan syariah yang berkelanjutan agar pelaku usaha bisa tumbuh bersama. Pemerintah telah memfasilitasi peningkatan ekspor produk halal pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah ke negara-negara organisasi kerjasama Islam.
Beberapa pemerintah provinsi telah membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Unit kerja ini berfungsi mempercepat pengembangan ekonomi syariah di daerah sesuai potensi dan kearifan lokal daerah masing-masing. Wakil Presiden menyampaikan arahan bagi para menteri dan pimpinan lembaga untuk bersinergi guna mempercepat pengembangan ekonomi syariah tanah air. Terakhir saya minta para pimpinan, baik anggota maupun non-anggota KNKS, kita memberikan dukungan berkelanjutan termasuk pada program kerja reguler yang tadi reguler KNKS maupun yang isu-isu penting termasuk inovasi dan terobosan yang memberi efek berganda pada sektor real serta kesiapan menghadapi tantangan ekonomi dunia pasca pandemi. Melalui sinergi dengan berbagai pihak ini, mari kita wujudkan ekonomi syariah sebagai sumber pertumbuhan baru ekonomi dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Ekonomi syariah, kebaikan untuk semua.